Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'duh. Sahabat-sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, sebelumnya kami mohon maaf karena beberapa hari belakangan ini kami tidak bisa menyertai panjenengan untuk bersama-sama ziyadatul ilmi, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali diberi kesempatan untuk menyertai panjenengan dalam kajian-kajian yang ada di channel Memori Santri ini. Semoga ini semua menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, ada dua pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Pertanyaan ini masih terkait dengan fikih sholat Jumat, sangat erat kaitannya dengan video sebelumnya. Pertanyaan yang pertama adalah sebagaimana kita ketahui bersama, pemberlakuan new normal ini yang kemudian pondok-pondok pesantren dan beberapa instansi pendidikan akan mengaktifkan kembali, dan mereka merencanakan atau ada ide bagaimana kemudian seandainya mereka instansi pendidikan atau para santri-santri yang ada di pondok pesantren ini mendirikan sholat Jum'ah mandiri, artinya tidak bersama-sama dengan penduduk sekitar. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana hukumnya melakukan sholat duhur setelah melaksanakan sholat Jumat. Nah, dua pertanyaan ini yang akan kita bahas di video kali ini. Dan sebetulnya pertanyaan ini juga sudah pernah dibahas dan diputuskan oleh Lembaga Bahsul Masail atau LBMNO cabang Kabupaten Blitar yang pernah membahas sudah cukup lama sebetulnya, yaitu pada tahun, kalau tidak salah pada tahun 2015, dan kami konten ini telah kami masukkan dalam sebuah aplikasi Maktabah Samilah Memori Santri. Untuk itu kami pandu pencariannya. Pertama kita buka aplikasinya, yaitu Maktabah Samilah. Ini aplikasinya ini, kemudian kita klik. Setelah itu kita klik Bahsun Syamil, dan kemudian kita tentukan ruang pencariannya. Ruang pencariannya adalah ada pada kumpulan Bahsul Masail, kemudian kita klik yang bergambar +3 itu, kita klik. Setelah itu kita tulis kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Mendirikan. Ya, setelah kita tulis kata kuncinya, barulah kemudian kita klik Bahsun. Nah, seperti itu, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini hasil Bahsul Masail putaran 3 2015. Kita klik yang kotak-kotak yang bertuliskan Wujida 2 itu. Nah, ini hasilnya, ada tulisan yang berbunyi berencana mendirikan sholat Jumat. Kata kuncinya tadi mendirikan. Saya baca langsung ya, biar kita bisa menyimak bersama-sama. Judulnya adalah mendirikan sholat Jumat di sekolah atau kantor dan lain sebagainya. Ini akan kita terapkan dalam permasalahan kita mendirikan sholat Jumat sholat Jumat mandiri di pondok atau di instansi pendidikan. Deskripsi masalah. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan, khususnya dalam spiritual para peserta didik, salah satu instansi pendidikan berencana mendirikan sholat Jumat baru untuk peserta didik di sekitar lokasi pendidikan tanpa harus keluar lokasi.
Hal ini dilakukan untuk menutup akses pengaruh negatif dari luar, karena selama ini ketika peserta didik terjadi kontak dengan orang luar, banyak dampak negatif yang mempengaruhi mereka, utamanya dalam hal pergaulan. Namun demikian, rencana baik ini secara fikih setidaknya menyisakan dua masalah. Secara fikihnya menyisakan dua masalah, yaitu pertama, tidak terpenuhinya syarat mustautin, yaitu peserta Jumatan harus orang-orang yang berdomisili atau menjadi warga di daerah didirikannya sholat Jumat. Jadi karena memang ketika kita berbicara fikih mayoritas di dalam mazhab Syafi'i, maka disyaratkan syarat sahnya sholat Jumat itu diantaranya adalah pendirian sholat Jumat itu harus dilakukan oleh orang-orang atau warga di daerah didirikannya sholat Jumat. Sehingga apabila ini hanya santri, kemudian yang tidak menjadi warga di situ, atau bahkan di instansi sekolah yang santrinya duduk, ya, tidak menetap, berangkat pagi pulang sore misalkan, itu kan berarti ada masalah, sehingga ini perlu dicarikan solusi. Untuk fikih standarnya sebetulnya tidak bisa, cuman solusinya kan ada. Kemudian masalah yang kedua, munculnya ta'addudul jum'ah, yaitu adanya pelaksanaan Jumatan di dua tempat atau lebih dalam satu daerah. Ini potensi ini sangat besar sekali. Ini juga masalah tersendiri yang membutuhkan solusi. Pertanyaan, solusi apa yang harus dilakukan agar sholat Jumat yang didirikan hukumnya sah? Jawaban, kalau lembaga pendidikan tersebut peserta didiknya mukim, sebagaimana pondok pesantren, itu santrinya akan menetap. Kalau peserta didiknya mukim, solusinya adalah dengan mengikuti pendapat yang memperbolehkan mukimin tanpa mustautin. Jadi sebetulnya ya, saya ulang kembali bahwa untuk fikih standarnya ini tidak bisa. Bisanya apa? Fikih solusi, kita mengikuti pendapat yang lemah, tapi saya jamin pendapat ini masih bisa kita lakukan. Solusinya apa? Ya, mengikuti pendapat yang memperbolehkan mukimin, orang-orang yang menetap di para santri dalam kasus ini, boleh mendirikan sholat Jumat secara mandiri. Kemudian bagaimana untuk sekolah-sekolah yang peserta didiknya tidak menetap? Solusinya apa? Di sini dilanjutkan, namun jika tidak mukim, solusinya adalah dengan mendatangkan orang yang mustautin minimal 4 orang. Jadi mendatangkan orang mustautin, penduduk sekitar minimal 4 orang. Nah, itu untuk solusi yang permasalahan pertama. Adapun masalah ta'addudul jum'ah, mengikuti pendapat yang memperbolehkan ta'addud. Ta'addud itu ada 2 Jumatan atau lebih dalam satu daerah. Ini bagaimana? Fikih mayoritasnya tidak bisa. Kita bicaranya fikih solusi. Jadi kalau tidak terpaksa, janganlah dilakukan fikih-fikih yang semacam ini. Nah, selanjutnya adalah referensinya atau keterangan pengambilan dasar hukumnya dari mana. Yang pertama adalah, saya baca langsung intinya ya, Ismidul Ain Hamis Bughiyah. Hamish Bughiyah, Bughyatul Mustarsyidin, tepatnya pada halaman 36. Di sana dikatakan begini, qala al-imamu as-subki lam yakum indi dalilun ala adamin iqadil jum'ah bil mukim ghairil mustautin. Bahwa menurut Imam Subki tidak ada dalil sebetulnya yang mengatakan bahwa pelaksanaan sholat Jumat yang dilakukan oleh orang mukim, orang yang menetap walaupun belum menjadi mustautin, belum menjadi warga di daerah tersebut, ini tidak ada dalil yang mengatakan bahwa Jumatannya tidak sah, sehingga menurut beliau sah-sah saja. Ini didukung dengan kitab
didukung dengan keterangan dari kitab Majmu' Syarah Muhadzab, tepatnya juz 4 Shahifah 504. Di sana dikatakan begini: wa amma qaulul musannif hal tanaqidu bimukimina ghairu mustautin fihi wajhani. Adapun pernyataan Kiai Musannif, apakah sholat Jumat itu bisa didirikan oleh orang-orang mukim, orang-orang menetap, ghairu mustautin, bukan orang-orang yang menjadi warga di situ, ini bagaimana, apakah sah? Wajhani masyhurani, ada dua pendapat yang populer. Asahhuhuma lan tanaqidu, menurut pendapat yang lebih kuat itu tidak sah, tapi menurut pendapat pembandingnya ini hukumnya adalah sah. Ini poinnya di situ. Nah, bagaimana kemudian dengan instansi-instansi pendidikan, sekolah-sekolah ya, yang notabene peserta didiknya itu tidak menetap? Maka solusinya adalah mendatangkan warga sekitar yang tentunya aman dari COVID-19. Ini berasal dari kitab Fathul Mu'in ya. Di sana dikatakan waqad ajaza jam'un, di sini ya. Saya baca wasu'ila al-Bulkini an ahli qaryatin la yablughu adaduhum arba'ina hal yusalluna al-jum'ah awidh dhuhra. Imam al-Bulkini dikatakan terkait dengan penduduk desa yang jumlah penduduknya itu tidak mencapai 40, apakah mereka sholat Jumat atau sholat duhur? Beliau menjawab fa'ajaba rahimahullah yusalluna adh-dhuhra ala madhabis syafi'iyyi. Mereka harus sholat duhur menurut madhab Syafi'i. Cuman ini terusannya, waqad ajaza jam'un minal ulama ayyusallu al-jum'ah. Dan banyak dari kalangan para ulama dalam masalah ini adalah masih dalam ulama atau kelompok ulama pengikut madhab Syafi'i, mereka memperbolehkan sholat Jumat meskipun kurang dari 40. Wa huwa qawiyun, ini pendapat yang kuat. Fa idza qalladu ay jami'uhum man qala hadhil maqalah fa innahum yusalluna al-jum'ah. Adapun ketika mengikuti pendapat ulama ini, maka mereka sholat Jumat, tidak sholat duhur, begitu. Wa in ikhtatu fasallu al-jum'ah summa dzuhra kana hasanan. Dan ketika mereka mau ikhtiyat, mau berhati-hati, maka artinya mau berhati-hati sehingga mereka setelah sholat Jumat kemudian sholat zuhur, ini bagaimana? Kana hasanan, ini baik sekali. Artinya apa? Untuk permasalahan kedua, bagaimana melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumat, ini sudah terjawab. Boleh kalau ini dalam rangka ikhtiyat, kehati-hatian. Kehati-hatian itu apa? Sholat Jumatnya masuk dalam ranah khilafiyah. Ada dua pendapat tadi itu. Untuk kasus-kasus yang lain itu sama. Artinya ketika keberadaan sholat Jumat ini mukhtalaf, dikhilafkan oleh para ulama sah atau tidaknya, ini kita melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumat itu bagaimana? Kana hasanan, itu baik sekali. Nah, di dalam ibarat ini juga ditegaskan bahwa annalahu qaulaini qadimaini fil adad aidon ahaduhum aqalluhum arba'atun, bahwa Imam Syafi'i di qaul qadim itu ada dua pendapat. Ada dua pendapat jumlah peserta sholat Jumat itu minimal. Yang pertama adalah minimal 4 orang. Ini sudah termasuk imam ya, 4 orang sudah termasuk imam. Ini pendapat pertama, dan ini banyak juga ulama yang mentarjih pendapat ini. Sehingga tadi itu kalau kita kembali pada pembahasan kita, salah satu solusinya adalah mendatangkan penduduk sekitar yang aman dari COVID-19 untuk ikut bersama-sama sholat Jumat bersama-sama dengan para peserta didik atau para murid itu. Itu pendapat yang pertama di qaul qadim. Pendapat yang kedua, sanil qaulaini isna asyara. Sedangkan pendapat yang kedua jumlahnya minimal adalah 12. Ini sudah mengikutkan imam. Boleh tidak mengikuti pendapat ini?
Di sini dikatakan wa hal yajuzu taqlidu hadainil qaulaini, boleh hendak mengikuti dua pendapat ini? Al-jawab na'am, boleh mengikutinya. Fa innahu qaulun lil imam nassarahu ba'du ashabihi wa rajjahahu, karena ini masih pendapatnya Imam Syafi'i yang kemudian ditarjih oleh siapa? Para ashabnya. Nah, berarti selesai sudah untuk solusi dari permasalahan yang pertama. Kemudian bagaimana dengan permasalahan kedua, yang memunculkan ta'addud? Ini solusinya apa? Di dalam kitab Fatawa Syekh Ismail Zain, ya, Fatawa Ismail Zain, tepatnya pada halaman 84, beliau ditanya terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat dalam satu daerah. Ini tidak ngumpul jadi satu, tapi ada beberapa titik, sementara jumlah pesertanya sudah mencapai 40. Itu bagaimana? Beliau menjawab langsung pada poinnya, amma mas'alatu ta'addudil jum'ah fadzohir jawazu dzalik mutlaqon. Masalah ta'addud sholat Jumat, ada dua atau lebih, ada dua titik atau lebih pelaksanaan sholat Jumat dalam satu daerah, ini bagaimana? Menurut beliau boleh-boleh saja secara mutlak. Lalu bagaimana tanggapan beliau terkait pendapat-pendapat mayoritas, ya, yang mengatakan itu tidak boleh? Beliau menjawab begini, wal qaul bi adamil jawaz illa inda ta'adzuril ijtima' fi makanin wahidin laisa alaihi dalilun sharihun wala ma yakrubu minas sharih. Adapun pendapat yang mengatakan tidak boleh ta'addudul jum'ah itu kecuali kalau disebabkan oleh alasan-alasan tertentu, yang ini panjang kalau saya terangkan, kan ada 3 itu kan, sulit berkumpul itu. Artinya pendapat yang seperti itu bagaimana? Yang tanggapan Syekh Ismail laisa alaihi dalilun sorihun, itu sebetulnya tidak ada dalil sorehnya. Yang hampir soreh saja tidak ada, begitu apalagi yang soreh. Kemudian beliau menambah alasan lagi. Alasannya adalah bal inna sirra maksudis syar'i huwa idharus syiar fi dzalikal yaum. Jadi kan tujuan syariat pelaksanaan sholat Jumat itu kan menampakkan syiar agama Islam, sehingga menurut beliau semakin banyak titik-titik, ya, tempat-tempat dilaksanakannya sholat Jumat itu, ini lebih semakin baik. Syaratnya satu, tadi itu ada yang kelewat. Syaratnya bisyarti alla yang kuso adadu kullin an arba'ina rajulan. Masing-masing di tempat-tempat dilaksanakannya sholat Jumat itu pesertanya ini tidak kurang dari 40 laki-laki. Kalau misalkan semuanya 40 laki-laki ini santri, ya tidak ada masalah. Atau 40 ini para peserta didik yang duduk tadi itu dengan mendatangkan penduduk sekitar minimal 4 orang, yang penting yang lain itu kalau dijumlahkan menjadi 40, ini juga tidak ada masalah. Tapi perlu ingat sahabat-sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, ini fikih solusi, ya, bukan fikih standar. Sebetulnya boleh dilakukan dalam keadaan tertentu saja. Nah, saya kira untuk kajian kali ini kita cukupkan dulu. Matur nuwun, terima kasih atas perhatian panjenengan. Mohon maaf, saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.